5 menit lagi ya? Atau mau mulai saja? Mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas berkat rahmat, limpahan hidayahnya, dan juga kasih sayangnya kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah di sore hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan waktu untuk berkumpul kembali, walaupun masih lewat media Zoom ataupun Facebook, ataupun masih dengan secara online kita bertemu, tapi kita masih diberikan kesempatan untuk hadir dalam kegiatan kajian Majelis Taklim Al-Mulk, pengajian rutin setiap minggu. Kali ini kita masuk periode pertama di bulan Oktober tahun 2021. Semoga waktu yang Allah berikan kepada kita akan kita manfaatkan dengan baik, sehingga menjadi amal pahala bagi kita yang akan diperhitungkan oleh Allah di yaumil mahsyar nanti. Salawat dan salam kita panjatkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi pemberi petunjuk, pemberi cahaya nur bagi kita dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, karena dengan apa yang dia berikan, apa yang dia ajarkan, apa yang dia bawakan kepada kita, itu menjadi panutan bagi kita dalam melangkah hidup ke depan, sehingga kita menjadi semakin lebih baik lagi berkat apa yang dibawa dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jamaah Majelis Taklim Al-Mulk dan Bapak Ibu yang mungkin mengikuti lewat Facebook Al-Mulk, kajian kita sore hari ini akan dibawakan oleh Ustadz kita, Ustadz Hussein Abdul Aziz Arbi, dan tema yang kita bahas pada sore hari ini berjudul berharap. Jadi dalam hidup kita memang selalu harus berharap, Ustadz. Terkadang kita berharapnya harusnya kepada Allah, tapi terkadang dalam hidup kita juga sering berharap pada sesuatu yang bukan Allah. Nah, bagaimana Islam melihat bahwa seperti apa itu berharap, dan bagaimana cara kita berharap sehingga kita itu tidak tergantung atau tidak berharap bukan kepada Allah, tapi harapan kita selalu kita gantungkan kepada Allah. Nah, mungkin sore hari ini Ustadz akan mengkajinya bersama dan jamaah akan menyimak bersama-sama dengan kita. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Jamaah Majelis Taklim Al-Mulk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh menarik tema yang diberikan pada kali ini. Insyaallah kita akan membahas sebuah tema, yaitu terkait dengan berharap atau bahasa Arabnya ar-raja. Sebelum lebih jauh kita membahas permasalahan ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada para jamaah yang berada di Zoom ataupun di tempat yang lainnya. Pernah nggak sih kita itu berada pada kondisi di mana kita betul-betul cemas, dan juga di sisi lain kita itu betul-betul mengharapkan bahwasanya kita bisa melewati ujian ataupun cobaan tersebut. Sedikit contoh yang sederhana. Mungkin di antara kita atau hampir bisa dipastikan di antara kita pernah melewati yang namanya ujian, baik itu ujian SD, ujian SMP, SMA, masuk perguruan tinggi, ujian akhir, skripsi, dan lain sebagainya. Bahkan untuk melamar pekerjaan sekalipun, pada saat itu otomatis kita akan melewati tahapan yang namanya ujian. Ketika kita sedang melaksanakan ujian atau setelah menyelesaikan ujian,
kita tentunya pada saat itu berada pada posisi dan kondisi kita betul-betul cemas. Ini kira-kira saya lulus nggak ya? Kira-kira saya lulus ujian nggak ya? Jangan sampai pada saat itu saya nggak lulus dan tidak diterima di tempat tersebut. Jangan sampai pada saat saya setelah menyelesaikan pekerjaan, setelah selesai mengikuti tes, saya justru salah menjawabnya sehingga tidak lulus ujian, tidak diterima di universitas ini, tidak diterima di instansi ini misalnya. Tapi di sisi lain, walaupun pada saat itu kita takut, di sisi lain kita juga berharap mudah-mudahan siapa tahu kita bisa diterima di tempat tersebut. Mudah-mudahan kita bisa lulus, mudah-mudahan kita bisa ini, mudah-mudahan bisa itu. Dan hal ini juga terdapat di dalam ibadah. Bagaimana Rasulullah SAW, beliau telah memberikan sebuah isyarat dan juga pesan-pesan kepada kita ketika kita melaksanakan ibadah. Tapi ibadah dalam bentuk yang luas, bukan hanya ibadah yang mahdhah saja seperti salat, zakat, puasa, haji, dan beberapa hal ibadah mahdhah yang lainnya. Tapi menurut Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau menyebutkan yang namanya ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu wa yardah. Namanya ibadah adalah merupakan sebuah hal, merupakan sesuatu hal, apapun itu bentuknya, yang mana ketika kita melakukan hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sayang terhadap kita, akan cinta terhadap kita, dan akan memberikan keridhaan hal tersebut kepada kita. Sekarang kalau kita bekerja sebagai seorang suami, kepala rumah tangga, bekerja mencari nafkah, kira-kira Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ridha atau tidak? Kira-kira Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang suka terhadap pekerjaan kita atau tidak? Ketika kita melakukan pekerjaan tersebut dan akan mendatangkan suka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridha dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu otomatis termasuk juga bagian dari dalam bentuk ibadah, membantu orang tua, membantu orang lain, memberikan senyuman. Sehingga ketika kita mempersempit makna dari ibadah itu yang kita pahami bersama, misalnya ibadah hanya sekedar salat, puasa, zakat, itu terlalu sempit pemikiran kita. Bahkan jauh lebih luas dari itu. Bagaimana Rasulullah SAW, beliau juga sering kali berinteraksi dengan para sahabatnya, hatta kepada orang-orang non-muslim sekalipun. Bagaimana Rasulullah menunjukkan kepada mereka akhlakul karimah, kepada wanita Yahudi buta, kepada Yahudi yang lainnya, kepada orang Nasrani, kepada orang-orang yang lainnya. Rasulullah menunjukkan sebuah hal yang baik, sehingga banyak di antara mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantaraan Nabi Muhammad SAW. Dan itu juga merupakan bagian dari bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW, beliau telah menjelaskan kepada kita ketika kita melaksanakan ibadah, itu setidaknya ada dua unsur yang harus terpenuhi. Karena kalau tidak terdapat dua unsur ini, khawatirnya ibadah yang kita lakukan itu akan sia-sia. Unsur yang pertama adalah al-khawf. Apa itu al-khawf? Al-khawf adalah rasa takut. Tapi tidak hanya rasa takut saja yang senantiasa ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Rasulnya. Selagi kita melaksanakan ibadah tersebut, melakukan aktivitas apapun, setidaknya harus terdapat dua unsur ini. Yang pertama al-khawf, takut. Dan yang kedua adalah ar-raja, yang mana pada sore kali ini insya Allah kita akan bahas tema tersebut. Ar-raja itu artinya berharap. Sedikit contoh misalnya, di sini saya sudah memberikan tanda di dalam Al-Quran beberapa ayat yang mungkin di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan, pencerahan kepada kita bahwa ketika kita melaksanakan ibadah itu tidak boleh sama sekali hanya terdapat rasa takut tidak diterima, takut akan neraka, takut ini, takut itu, tapi tidak ada yang namanya ar-raja. Contoh sedikit. Di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga anaknya Nabi Ismail alaihissalam, mereka berdua selesai baru saja meninggikan pondasi Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ketika menyebutkan atau ketika menceritakan kejadian yang dialami oleh mereka berdua. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika mereka berdua selesai meninggikan pondasi Ka'bah, memang pada saat itu tidak ada jaminan sama sekali. Hatta Nabi Ibrahim sama sekali beliau sadar tidak ada jaminan bahwasanya ibadah yang beliau lakukan pada saat itu padahal ibadah yang istimewa, meninggikan pondasi Ka'bah, bangunan yang betul-betul mulia, yang mana nantinya seluruh umat manusia, seluruh umat Islam dari zaman Nabi Ibrahim sampai ke umat terakhir, umat Nabi Muhammad SAW, mereka akan datang ke tempat tersebut untuk melaksanakan ibadah haji, tawaf dan lain sebagainya. Ibadah yang spesial sekali. Tapi masih terdapat rasa khawatir pada saat itu di dalam diri, di dalam jiwa dan juga hati Nabi Ibrahim alaihissalam,
Jangan sampai apa yang telah aku lakukan barusan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Muncul rasa khauf, muncul rasa khawatir, gelisah, betul-betul gelisah pada saat itu yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim, sehingga beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh raja, dengan penuh pengharapan. Sehingga doa yang dipanjatkan oleh beliau alaihi salam adalah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah apa yang telah kami kerjakan, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sekelas Nabi Ibrahim alaihi salam, ketika beliau beribadah, yang mana gelar yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, atau gelar lainnya adalah Abul Anbiya wal Mursalin, bapak dari para nabi dan para rasul. Kenapa demikian? Karena kalau kita runutkan silsilah dari Nabi Muhammad, Nabi Isa, terus itu akan mengerucut kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga seluruh umat Yahudi, Nasrani, ya, itu mereka mengklaim bahwa Nabi Ibrahim itu merupakan bagian dari mereka, Nabi mereka. Mungkin ada yang di antara kita ada yang pernah mendengar ketika umat sebelah, ketika saudara kita yang sebelah itu mereka menyebutkan Nabi Ibrahim dengan sebutan Abraham. Karena memang sesungguhnya kejadian itu kejadian yang satu saja, orangnya sama, hanya saja mungkin spellingnya, pengucapannya yang berbeda. Mereka mengejanya dengan Abraham, tapi kita sebagai umat Islam, kita panggil Nabi tersebut dengan sebutan Ibrahim. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyya." Bukanlah seorang Nabi Ibrahim itu merupakan agama Yahudi ataupun agama Nasrani. Beliau bukan pengikut Yahudi ataupun pengikut Nasrani. Walakin kana hanifan muslima, akan tetapi Nabi Ibrahim merupakan nabi yang hanif, lurus, muslimah, dan beragama Islam. Karena sejatinya setiap nabi dan setiap rasul mereka itu beragama Islam. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim itu tidak pernah sama sekali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, bukan termasuk dalam golongan atau dalam kategori orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lihat kisah dari Nabi Ibrahim. Beliau walaupun memiliki gelar Khalilullah, Abul Anbiya wal Mursalin, tapi masih terdapat rasa khawatir, gelisah. Jangan sampai ibadah yang aku lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain, beliau masih memiliki angan-angan, memiliki pengharapan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang beliau kerjakan pada saat itu. Sehingga beliau menyebutkan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Siapa di antara kita yang bisa menjamin bahwasanya salat yang kita lakukan selama ini, mulai dari akil baligh misalnya, mulai dari kita dewasa, mimpi basah, atau yang perempuannya mulai dari haid, keluar darah pada saat itu, sampai detik ini, segala bentuk ibadah yang kita kerjakan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan tidak ada yang bisa menjamin. Siapa di antara kita yang bisa menjamin bahwa surga sudah berada di tangan kita? Belum tentu. Mungkin saja Allah Subhanahu wa taala ketika mematikan kita, na'udzubillah, dimatikan dalam keadaan su'ul khatimah. Dalam keadaan bukan muslim misalnya, bisa saja. Karena kita tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi di masa mendatang. Maka Imam Syafi'i rahimahullah, beliau itu senantiasa menganjurkan kepada umat Islam, ini ijtihadnya beliau ya, di dalam subuh hari memang dianjurkan untuk senantiasa membaca doa kunut. Karena kenapa di dalam doa kunut, kalau kita pahami, kita maknai betul-betul apa yang kita baca pada saat itu, kita akan tersentuh hatinya. Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, berikanlah hidayah. Kenapa demikian? Kenapa harus hidayah yang kita minta? Karena kita ini tidak tahu. Mungkin kita pada pagi hari kita berada dalam kondisi muslim, beriman, tapi belum tentu di sore harinya kita beriman. Mungkin hari ini kita itu memang betul-betul beriman, belum tentu besok kita berada dalam kondisi beriman. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah, ini ijtihadnya beliau menganjurkan kepada kita untuk senantiasa membaca kunut di dalam salat subuh. Nah, walaupun di sini terdapat khilafiyah ya, ingat di dalam permasalahan khilafiyah kita tidak boleh terlalu saklek lah, sehingga terkesan menyalahkan, membid'ahkan atau yang lain yang tidak sepemikiran dengan kita itu tempatnya di neraka. Tidak boleh demikian. Tapi yang berikutnya, misal ada kisah juga, karena memang di dalam Al-Quran ini banyak sekali kisah-kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kisah tersebut itu bukan hanya sebagai kisah yang kita ingat kejadiannya, ya sudah selesai. Setelah kita membaca kisah, sudah selesai juga, kita tidak mendapatkan apa-apa, tidak demikian. Tapi ketika Allah menyebutkan sebuah kisah, maka tentu banyak sekali hikmah, pelajaran, ibrah, hal-hal yang bermanfaat yang pasti akan berguna dalam kehidupan kita. Karena kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran itu akan senantiasa terus berulang sampai ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Contoh misalnya di dalam surah An-Nisa
ayat ke-104, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahinu fi ibtigha'il qaum." ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada Rasulullah dan juga kepada seluruh umat Islam bahwa tidak boleh sama sekali ketika kalian berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalian itu berperang dalam kondisi yang lemas, loyo, tidak ada semangat. Ini kalian berperang loh. Ini kalian sedang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, sedang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Agama yang senantiasa didakwahkan, disebarkan oleh seluruh para nabi dan para rasul. Ketika kalian berjihad, ketika kalian berperang, ketika kalian berdakwah, sedangkan kalian pada saat itu kondisinya loyo, lemas, tidak semangat, tidak ini, maka Allah menegur mereka, wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Ketika kalian berhadapan dengan musuh, jangan pernah sama sekali kalian itu lemah. Jangan pernah sama sekali kalian itu loyo, menunjukkan bahwasanya kalian itu tidak memiliki kekuatan. Jangan. Kenapa demikian? In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Ketika kalian itu berperang kemudian kalian itu terluka, kalian itu berdarah-darah, sesungguhnya mereka juga mendapatkan hal demikian. Ini ayat ini diturunkan di konteks peperangan, di dalam peperangan Uhud. Ya. Ketika kalian itu kalah misalnya, ketika kalian berperang berdarah-darah, banyak di antara kalian yang terbunuh, tapi hal itu juga tidak membolehkan sama sekali bagi kalian untuk tidak semangat. Patah semangatnya, loyo, menandakan bahwa kita itu kalah, menyerah, demikian. Tidak boleh. Ingat, ketika kalian itu terluka, mereka juga terluka sama dengan kalian. Tapi ada sebuah hal yang unik. Ada sebuah hal yang istimewa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Itu apa? Ketika mereka berperang, yang mana orientasinya itu untuk mendapatkan dunia, tapi mereka dengan begitu giatnya, mereka berperang untuk melawan kalian, wahai umat Islam. Sedangkan kalian itu orientasinya apa? Dunia dan akhirat, akhirat dan dunia. Ketika kalian mati misalnya, ketika kita ini semuanya meninggal dunia, insya Allah Allah Subhanahu wa taala syahid, kita semua syahid, dan Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan kita di surganya. Karena orientasi kita berbeda. Ketika kita meninggal, ya tujuan kita itu Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berjihad, berperang, berdakwah, ya, menyebarkan agama Islam, hal apapun itu orientasinya itu akhirat. Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan kita, bukan yang lain. Ketika mereka, saudara-saudara non-muslim misalnya, saudara-saudara kita yang non-muslim, mereka itu giat, mereka itu rajin, mereka itu bersemangat untuk mendakwahkan dakwah mereka misalnya, untuk menjadikan seluruh orang yang berada di daerah sini misalnya masuk ke dalam agama mereka. Ketika mereka bisa melakukan hal itu, kenapa kalian tidak? Padahal kalian itu sudah jelas, kita ini sudah jelas, orientasinya itu akhirat. Allah Subhanahu wa taala, ketika kita meninggal dalam keadaan muslim, berarti kita akan mendapatkan surga. Makanya tidak diperkenankan sama sekali pada saat itu kita putus asa, tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan sama sekali kita putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperbolehkan sama sekali. Makanya harus seimbang antara khauf, rasa takut, dengan ar-raja. Walaupun di dalam perang misalnya kita khawatir, memang manusia kita khawatir kita terbunuh, kita khawatir Islam akan kalah. Tapi di sisi yang lain kita harus meminta pertolongan, berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga harus memasukkan al-asbab, menggunakan al-asbab, sebab-sebab kita bisa mendapatkan pertolongan itu apa. Walaupun semuanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak boleh juga mengesampingkan strategi-strategi yang harus kita gunakan agar memenangkan dakwah ini misalnya. Agar dakwah kita lebih bisa diterima oleh orang-orang, kita juga harus, di dalam istilah bahasa Arab, al-akhdhu bil asbab, sebab-sebabnya itu juga kita harus tunaikan, kita harus lakukan. Karena tidak mungkin juga seseorang itu bisa menjadi kaya tapi dia pada saat itu tidur, saya tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala turunkan emas dari langit. Kan tidak akan mungkin. Tapi kita diperintahkan untuk bekerja, mau kaya ya bekerja, nanti tawakal itu belakangan, ya kan? Usaha dulu, ikhtiar semaksimal mungkin, nanti setelah ikhtiar semaksimal mungkin barulah kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tawakal saja. Sholat saya dalam masjid nunggu kaya.
tidak pernah keluar masjid i'tikaf saya nunggu kaya, tidak pernah mungkin dia Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia berupa kekayaan. Dan begitu banyak sekali kisah-kisah yang lain, misalnya dalam peperangan Badar. Umat Islam pada saat itu memang terdapat rasa khawatir. Ya. Jangan sampai mereka terbunuh karena jumlahnya hanya 313, 314 melawan 1000 orang. Rasa khawatir yang manusiawi pada saat itu, rasa khauf. Tapi di sisi lain bagaimana Rasulullah menunjukkan harus juga ar-raja, terdapat ar-raja. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa sebelum terjadi pertempuran Badar. Kurang lebih maknanya seperti ini. Ya Allah, kalau seandainya Engkau menakdirkan kita umat Islam ini kalah ya Allah di dalam pertempuran ini, maka Engkau ya Allah tidak akan pernah sama sekali disembah di dunia ini, di atas muka bumi ini. Tidak akan pernah sama sekali namamu akan disebutkan ya Allah ketika Engkau atau apabila Engkau mentakdirkan bahwasanya umat Islam kalah di dalam medan peperangan Badar pada saat itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akhirnya memberikan kemenangan kepada umat Islam. Itu di antara konteks peperangan, ya, peperangan ataupun berdakwah. Masih banyak sekali, masih banyak hal-hal yang lainnya. Contoh lagi, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita di dalam surah Al-Maidah ayat ke-84 misalnya, "Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qaumis salihin." Ketika di ayat-ayat sebelumnya, 2 ayat sebelumnya kalau tidak salah, 2 atau 3 ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang orang-orang ahlul kitab, baik Yahudi ataupun Nasrani. Di antara mereka ada yang betul-betul melawan perjuangan dakwah Islam, menentang Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya, orang-orang yang beriman. Tapi di antara mereka juga ada yang memang hatinya itu lembut. Memang hatinya itu lembut, mau menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga di ayat sebelumnya, ayat 83, "Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafidhu minad dam." Ketika mereka mendengarkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, sampai-sampai air mata mereka itu pada saat itu menetes mendengarkan Al-Qur'an. Sampai air mata mereka itu menetes pada saat itu karena mereka sadar apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu bukan perkataan manusia sama sekali. Kalau memang apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu merupakan perkataan manusia biasa, maka tidak akan pernah mungkin Abu Jahal, Abu Lahab, Abu yang lainnya, mereka secara sembunyi-sembunyi ingin mendengarkan apa yang senantiasa diucapkan, dibaca, diulang-ulang oleh Rasulullah SAW. Ini secara sembunyi-sembunyi mereka juga ingin mendengarkan apa yang dilantunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Menetes air mata mereka ketika mendengar ayat Al-Quran itu dibacakan. Maka mereka mengatakan, yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Yaquluna rabbana amanna, mereka berkata, ya Rabbku, wahai Rabb kami sesungguhnya beriman, faktubna ma'asyahidin, maka tetapkanlah kami sebagai orang-orang yang bersaksi bahwasanya kami itu mendapatkan, menerima, mendengarkan kebenaran tersebut, kami menjadi saksi. Atau tetapkanlah kami sebagai orang-orang yang meninggal dalam kondisi syahid. Baik. Ayat yang berikutnya, wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qaumis salihin. Lihat bagaimana antara khauf dengan raja diseimbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, orang-orang ahlul kitab pada saat itu mengatakan, bagaimana kami tidak beriman padahal telah datang kepada kami suatu hal yang betul-betul benar dan kami itu betul-betul percaya terhadap hal tersebut. Sehingga mereka pada saat itu berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ar-raja. Apa yang mereka katakan? Wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qaumis salihin. Mereka berharap agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka bersama dengan orang-orang saleh. Karena kenapa? Terlalu jelas, terlalu banyak bukti yang jelas yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada mereka. Sehingga mereka sendiri mengakui bahwasanya tidak ada lagi cara untuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Terlalu banyak bukti al-bayyinah, ad-dalil, bukti landasan-landasan, sehingga mereka sebenarnya harus masuk ke dalam agama Islam. Kenapa demikian? Ya karena mereka sadar agama Islam itu merupakan satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, ini kita bercerita tentang kisah-kisah sedikit ya. Ya. Karena semuanya berkaitan dengan al-khauf dengan ar-raja, berharap. Contoh di dalam surah Yusuf.
surah Yusuf merupakan sebuah surah yang betul-betul istimewa. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas." Telah kami ceritakan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahsanal qasas. Ahsan merupakan bentuk sighatul mubalaghah. Tidak ada yang lebih baik kisah yang terjadi ataupun yang disebutkan di dalam Al-Qur'an kecuali kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas." Kisah yang paling baik, yang paling indah, yang paling terbaik sudah. Tidak ada yang lebih baik kisahnya kecuali kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf. Siapa di antara kita yang tidak mengenal Nabi Yusuf? Ceritanya begitu familiar. Ketika beliau kecil, beliau bermimpi, kemudian mimpi tersebut disampaikan kepada ayahnya, Nabi Yaqub alaihissalam. Kata Nabi Yaqub, "Engkau jaga betul-betul hal tersebut, jangan engkau ceritakan kepada saudara-saudaramu karena khawatirnya saudara kalian itu, saudaramu nanti akan iri." Dan ternyata betul. Saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam, mereka iri terhadap Nabi Yusuf karena melihat seolah-olah Nabi Yaqub lebih mengistimewakan Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya dibuatlah sebuah makar, ya, diajak main, ya. Ternyata mereka memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, kemudian mereka kembali dengan membawa baju yang dilumuri darah hewan pada saat itu, dan mereka mengatakan sungguhnya Nabi Yusuf alaihissalam, Yusuf ini sudah dimakan oleh serigala. Kemudian datang pada saat itu kafilah, ya, yang sedang melakukan perjalanan jauh, mereka ingin mengambil air, pas diangkat begini didapatkan Nabi Yusuf, kemudian Nabi Yusuf dibawa oleh mereka kemudian dijual kepada Al-Aziz pada saat itu, salah seorang yang kaya lah pada saat, seorang penguasa, kemudian dibesarkan. Kemudian sang istrinya pada saat itu ada yang mengatakan Zulaikha, ada yang mengatakan nama wanita yang lain. Dia tergoda pada saat itu dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Pada saat itu kan sebenarnya Nabi Yaqub alaihissalam beliau tidak meyakini bahwasanya Nabi Yusuf itu memang betul-betul meninggal dunia. Beliau tidak percaya sama sekali dengan apa yang telah dikarang oleh anaknya sendiri, bahwasanya Nabi Yusuf telah dimakan oleh serigala. Tidak percaya sama sekali. Dan betul saja apa yang dikatakan oleh Nabi Yaqub, sang ayah Nabi Yusuf, di dalam surah Yusuf, ayat ke-87, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi." Wahai anak-anakku, coba cari, coba sweeping mi Yusuf wa akhi. Coba kalian itu cari Nabi Yusuf dan juga saudaranya, adiknya pada saat itu, coba cari. Wala tayasu min rauhillah. Dan Nabi Yaqub alaihissalam memerintahkan kepada mereka, wala tayasu min rauhillah, dan janganlah kalian itu putus asa. Berarti kalau kita tidak putus asa, otomatis kita memiliki ar-raja. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Yaqub alaihissalam juga memiliki hal demikian, memiliki ar-raja. Beliau betul-betul berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Yusuf, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi Yusuf, menghindari, mencegah Nabi Yusuf dari yang namanya kejelekan, keburukan. Hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terdapat hal itu, ar-raja, yang dimiliki oleh seorang ayah, karena memang ayah itu betul-betul cinta terhadap anaknya. Siapa sih ayah yang tidak sayang terhadap anaknya? Siapa sih orang tua yang betul-betul tega sampai mereka itu membunuh anaknya? Ketika ada kasus seperti ini, berarti orang tuanya pada saat itu tidak waras. Bisa dipastikan orang tuanya pada saat itu tidak waras. Nah, kasih sayang orang tua itu sepanjang masa. Banyak sekali kita mendengar istilah-istilah seperti ini. Berbeda dengan kasih sayangnya anak terhadap orang tua. Ketika satu orang tua misalnya bisa menghidupi 10 orang anak, belum tentu 10 orang anak bisa menghidupi satu orang tua. Nabi Yaqub alaihissalam, walaupun beliau cemas pada saat itu apakah memang betul-betul Nabi Yusuf ini sudah meninggal dunia, tapi di sisi yang lain beliau menunjukkan bahwasanya beliau tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah itu melindungi beliau, melindungi anaknya. Sehingga beliau katakan juga hal ini kepada saudara-saudaranya pada saat itu, "Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi." Coba engkau cari itu Nabi Yusuf, anakku, dan juga
saudaranya. Kan saudaranya pada saat itu sempat ditawan kan? Sempat ditawan. Wala tayasu min rauhillah, dan janganlah kalian itu putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Sesungguhnya orang-orang yang putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan kecuali dia itu termasuk dalam golongan orang-orang kafir. Kenapa demikian? Kenapa Allah menjelaskan orang-orang yang putus asa tidak mau berharap pada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menggantungkan hal tersebut harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah golongan atau bagian dari orang-orang kafir. Kenapa demikian? Simpelnya begini. Kita sadar bahwa tidak ada di antara kita satu orang pun yang terbebas dari dosa. Tiap hari pasti kita pernah melakukan dosa, tiap hari. Rasulullah kan sabdakan, kullu bani Adam khata'. Setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baiknya manusia yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat, mereka yang meminta maaf, mereka yang memaafkan, mereka yang berbuat baik. Kita sadar bahwasanya kita ini merupakan orang yang salah. Kita sadar. Tapi kadang bagaimana setan dengan betul-betul pintarnya, liciknya, mulusnya, alusnya, istilahnya, dia itu memerintahkan kepada kita, sudah, dosamu itu terlalu besar. Udahlah, nggak usah tobat lah. Lagian dosamu itu terlalu besar. Zina lah. Coba zina, udah berapa kali kau zina? Coba minum sopi, berapa kali kau minum sopi? Coba meninggalkan sholat, udah berapa kali? Engkau berapa tahun mungkin? Mungkin belasan atau bahkan puluhan tahun engkau tidak melaksanakan sholat. Sudahlah, buat apa engkau tobat? Allah, lagian juga Allah nggak bakal menerima apa yang engkau minta. Dosamu terlalu besar. Ketika muncul hal seperti ini dalam jiwa kita, sudahlah, karena sudah terjerumus, karena sudah tanggung, kecebur, sudah sekalian aja nyebur, berenang di dalamnya. Sudah, buat apa bertaubat? Ketika keluar dari mulut kita kata-kata, sudahlah, masuk neraka dah, nggak diampuni dah, maka pada saat yang bersamaan setan akan mengatakan, beta menang, saya sudah menang. Karena kenapa? Saya sudah berhasil menjadikan manusia itu sebagai orang-orang yang putus asa. Ketika mereka putus asa, akhirnya mereka senantiasa melakukan kemaksiatan, tidak ada sama sekali keinginan untuk bertaubat. Karena kita lihat di bulan Ramadan misalnya, bagaimana banyak orang-orang yang tetap senantiasa melakukan kemaksiatan, padahal setan sudah dibelenggu, setan sudah diikat, tapi masih banyak yang main poker, QQ, main togel, pasang togel, dan hal-hal yang lain. Kenapa demikian? Masih banyak yang pergi ke hotel untuk check-in dan lain sebagainya. Kenapa? Padahal setan sudah dibelenggu, sudah diikat. Karena setan di luar bulan Ramadan, mereka itu sudah berhasil menjadikan manusia itu putus asa. Sehingga terbiasalah mereka melakukan kemaksiatan. Akhirnya apa? Tidak mau sama sekali untuk bertaubat hatta di bulan Ramadan sekalipun. Maka mereka, setan itu mengatakan, saya sudah menang. Saya sudah berhasil menjadikan manusia itu sebagai waquduhan nas wal hijarah. Apa itu artinya waquduhan nas wal hijarah? Bahan bakar di neraka. Bahan bakar di neraka nanti waquduhan nas wal hijarah, manusia dan juga batu. 'Alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sungguh menarik sekali kalau kita mencoba untuk menelaah kisah Nabi Yusuf alaihissalam di sini. Al-khauf dengan ar-raja, rasa takut dan rasa penuh pengharapan. Takut memang Nabi Yusuf itu jangan sampai tiba-tiba memang sudah meninggal. Tapi beliau alaihissalam, Nabi Yaqub alaihissalam masih memiliki harapan, mudah-mudahan anakku itu tetap hidup, tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ujian Eptanas, UN, SPMB, dulu SNMPTN dan lain sebagainya, muncul rasa khawatir. Ini lulus enggak ya? Ketika saya ujian lulus nggak? Jangan sampai nggak lulus nih. Nanti kalau nggak lulus gimana? Tapi di sisi lain kita tetap berdoa kepada, ya Allah mudah-mudahan saya diterima di pekerjaan ini. Ya Allah mudah-mudahan saya diterima di kampus ini. Ya Allah mudah-mudahan anak saya nanti menjadi anak salihah, menjadi anak-anak yang salih, keturunan yang salih. Mudah-mudahan ada di antara mereka yang melanjutkan perjuangan dakwah kita nanti ketika kita meninggal dunia. Ya, harus seimbang antara al-khauf dengan ar-raja. Contoh lagi berikutnya. Ketika di dalam surah Ar-Ra'd misalnya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ke-12, "Walladzi yuriikumul barqa khaufan wa tama'a wa yunshi'us sahabas thiqal." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala
yang telah memperlihatkan kepada kalian al-barq. Al-barq ini semacam petir, kilat, ya. Khaufan wa tama'a. Tapi di sisi lain ketika Allah perlihatkan kepada kalian berupa kilat, cahaya yang betul-betul menyinari mata kalian pada saat itu, membuat mata kalian mungkin sakit ketika menyaksikan betul-betul cahaya tersebut, muncul rasa khaufa. Apa itu khaufa? Takut, ya Allah, jangan sampai ini Allah betul-betul marah kepada ketong. Jangan sampai nanti akan penghujung besar, nanti tiba-tiba Batu Merah banjir, nanti tiba-tiba Jalan Baru banjir, nanti tiba-tiba ada longsor, nanti tiba-tiba jalan ambruk dan lain sebagainya. Muncul rasa khauf. Tapi di sisi lain Allah jelaskan wa tama'a. Apa itu wa tama'a? Ya raja. Di sisi lain kita juga berharap, ya Allah, mudah-mudahan dengan turunnya hujan ini ketumpung tanah-tanah jadi subur, kebun-kebun berbuah, hal-hal yang mendatangkan manfaat lah. Wa yunshi'us sahabas thiqal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau menjadikan setelah hal tersebut itu mendung, kemudian hujan akan turun. Terdapat khauf dengan raja. Rasa takut ketika melihat petir dan juga rasa berharap mudah-mudahan hal tersebut itu akan mendatangkan kebaikan. Dan mungkin satu kisah lagi ya yang akan saya sampaikan. Sebenarnya ada beberapa kisah masih terkait dengan al-khauf dengan ar-raja. Misal di dalam surah Al-Kahfi. Siapa sih di antara kita yang tidak pernah membaca surah Al-Kahfi? Itu namanya keterlaluan. Kan memang di dalam sabdanya Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, yang kurang lebih maknanya barang siapa yang membaca suratul Kahfi pada hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia cahaya dari Jumat tersebut sampai kepada Jumat berikutnya. Jadi selama 1 minggu full, 1 minggu penuh, dia akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Bagus di antara kita, sudah bagus kalau malam Jumat misalnya membaca Yasin. Tapi jauh lebih bagus kalau ditambah lagi dengan surah Al-Kahfi. Kenapa demikian? Ya setidaknya yang pertama karena kita akan membaca 2 surah. Surah Yasin dengan surah Al-Kahfi. Tentunya ayatnya, halamannya, jumlahnya juga lebih banyak kalau kita membaca 2 surah tersebut. Tapi kalau kita mau cukupkan Yasin saya atau Al-Kahfi saya, dua-duanya bagus. Tapi jauh lebih bagus kalau kita membaca Al-Kahfi. Kenapa demikian? Karena memang Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kita untuk senantiasa membaca suratul Kahfi. Di dalam ayat yang terakhir, di dalam surah Al-Kahfi ayat ke-110 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Di sini Allah Subhanahu wa taala bercerita, "Qul innama ana basyar." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, "Innama ana basyar." Sesungguhnya aku itu merupakan manusia. Ya, Nabi Muhammad itu kan manusia. Nabi Muhammad, kita makan, Nabi Muhammad makan. Kita minum, Nabi Muhammad minum. Kita ke pasar, Nabi Muhammad ke pasar. Kita menikah, Nabi Muhammad pun nikah. Dan Rasulullah katakan, "Faman raghiba an wan nikahu sunnati faman raghiba an sunnati wa laysa minni." Dan nikah itu merupakan sunnahku. Dan barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku, kata Rasulullah SAW. Makanya bagi yang hadir di sini yang belum menikah, segera nikah. Mau disayang Nabi Muhammad atau mau dibenci Nabi Muhammad? Berarti yang belum menikah berarti dia belum mendapatkan atau belum mengerjakan sunnah Rasulullah SAW. Nabi Muhammad itu merupakan manusia biasa. Cuma yang menjadi letak perbedaan antara Nabi Muhammad dengan kita adalah lanjutan dari ayatnya. Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Ini titik poinnya. Yang menjadi perbedaan antara kita dengan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, sedangkan kita tidak. Nabi Muhammad ke pasar, kita ke pasar. Nabi Muhammad makan, minum, kita juga melakukan demikian. Nabi Muhammad nikah, kita juga menikah. Tapi Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, kita tidak mendapatkan wahyu. Inilah yang menjadi titik perbedaan. Ada orang dari satu tempat ini, saya dapat wahyu. Wahyunya apa? Wahyunya begini-begini. Bohong. Kenapa demikian? Karena tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad merupakan khatimul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan para rasul. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Dan inti dari wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan kepada seluruh umat manusia bahwa apa? Annama ilahukum ilahu wahid. Ketungkan itu sama antara Nabi Muhammad dengan
umat itu kan sama manusia. Dan titik temunya antara Nabi Muhammad dengan manusia adalah annama ilahukum ilahu wahid. Ilah kalian, siapa yang kalian sembah dan siapa yang aku sembah itu sama, wahid, satu saja, tidak ada yang lain. Ketika kalian mengatakan bahwasanya ilah yang kalian sembah itu ada lebih dari satu, berarti itu merupakan sebuah kesalahan besar. Itu merupakan sebuah kesalahan besar. Karena kenapa? Setiap nabi dan setiap rasul ketika mereka diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah ini. Annama ilahukum ilahu wahid. Tuhan itu hanya satu. Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Inilah titik perbedaan, yaitu ketika kita tidak diberikan wahyu sedangkan Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu. Yang berikutnya, faman kana yarju liqa'a rabbih. Dan barang siapa, faman kana, maka barang siapa yarju ini diambil dari kata raja. Apa itu raja? Berharap. Faman kana yarju liqa'a rabbi, dan barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Rabb-nya. Siapa sih di antara kita yang tidak mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Siapa di antara kita yang tidak memiliki harapan seperti ini? Saya rasa tidak ada. Seluruh umat Islam mereka memiliki harapan ingin sekali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi syarat utamanya apa? Agar kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus meninggal terlebih dahulu. Orang yang tidak meninggal ya tidak akan pernah sama sekali melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan di dunia dengan akhirat itu kan akan dipisahkan melalui kematian. Syarat mutlak ya, agar Allah Subhanahu wa taala, agar kita itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah, bertemu Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan adalah falyamal amalan salihah. Apa itu? Senantiasa melakukan amal-amal saleh. Namanya amal saleh berarti itu merupakan sebuah hal ibadah. Makanya namanya ibadah bukan hanya salat, puasa, zakat, haji, tidak. Tapi lebih dari itu, berbuat baik terhadap tetangga, berbuat baik terhadap keluarga, yang mungkin kita ini kadang susah untuk berbuat baik terhadap pasangan kita. Giliran terhadap orang lain mudah, giliran terhadap pasangan kita susah. Makanya Rasulullah katakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Dan ini merupakan sebuah jihad, sebuah perjuangan. Seorang istri saya ketika dia mampu untuk melayani, mematuhi, mengikuti apa yang suaminya inginkan pada saya itu, selagi bukan dalam rangka kemaksiatan, dia akan mendapatkan surga dari pintu mana saja yang ia mau. Selagi apa? Selagi ia menjaga salat, berpuasa Ramadan, kemudian menjaga kehormatan kemaluannya, kemudian dia taat terhadap sang suami. Berat, memang berat. Tapi itu merupakan bagian dari amal saleh. Berkata-kata yang baik, tidak berbohong, tidak berdusta, tidak hasud, tidak iri, tidak dengki. Itu semua yang merupakan bagian dari bentuk ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyamal amalan salihan. Tapi berikutnya, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tidak boleh sama sekali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, asyirk, kesyirikan itu setidaknya terbagi menjadi dua hal. Syirik yang pertama adalah syirkul akbar, syirik yang besar. Kita menyembah selain Allah, kita percaya dengan zodiak, Taurus, Gemini, apalagi Jupiter, Saturnus, Uranus, ya, percaya dengan itu. Ini kalau Taurus ini ya, biasanya orangnya tuh begini. Orangnya kadang pelit, kadang pemarah, kadang ini, nanti jodohnya tuh begini, dapat jodohnya. Ketika kita membenarkan hal tersebut, ya apalah artinya syahadat kita? Ketika kita percaya dengan tersebut, jodohnya seperti ini, rezekinya seperti ini, dengan ramalan-ramalan tersebut, apalah arti syahadat kita? Apalah arti hal-hal yang telah didakwakan oleh Nabi Muhammad SAW? Kemudian misalnya, wala yusyrik bi ibadati rabbih ala, syirik tadi, syirik yang pertama syirik yang besar, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bagian yang kedua adalah asyirkul asghar, syirik yang kecil. Karena ayat ini itu diturunkan karena ada salah seorang sahabat yang dia ini memang melakukan sebuah ibadah. Tapi dia melakukan ibadah tersebut, setelah melakukan ibadah, dia ini sangat senang bukan main, sangat girang bukan main, ketika ibadah yang dia lakukan pada saat itu didengar ataupun dilihat orang lain, sehingga orang lain itu memuji dirinya, ingin dipuji. Orang bilang akhirnya makam puji, ingin dipuji, melakukan sebuah ibadah.
di samping di pojokan nih, di jigu-jigu sana ada ketemu bunga atasan. Terus sholat juga supaya dikira alim gitu. Kata mangai juga bagus-bagus. Dikencangkan suaranya pada saat itu. Ingin didengar oleh orang lain. Kemudian tiba-tiba dia datang, ih tadi ngajinya Masya Allah ya, bagus. Oh dia hati senang. Dia terbang langsung. Nah, sahabat juga ada yang demikian. Ya. Dia melakukan sebuah ibadah, ingin disanjung oleh orang lain, ingin didengar oleh orang lain, ingin dilihat oleh orang lain. Itu berarti dia termasuk dalam kata riya. Riya ini kan ingin dilihat, as-sum'ah ingin didengar. Maka hal tersebut itu sesungguhnya akan menghilangkan, akan menghapuskan pahala-pahala yang pernah kita lakukan. Misal dia pernah salat qiyamul lail ini 2 minggu lalu atau mungkin tahun lalu, dibilang, ih dulu beta pernah qiyamul lail makan beta qiyamul lail baca Al-Baqarah sampai selesai beta baca. Oh, nanti kuat lagi. Itu pahala yang seharusnya didapatkan gara-gara dia sebutkan pada saya itu karena ingin dipuji, akhirnya hilang sama sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Kenapa demikian? Karena sesungguhnya ketika kita melakukan riya, itu artinya ibadah yang kita lakukan bukan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah taala jelaskan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan tidak boleh sama sekali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia riya ingin dipuji oleh orang lain, itu tandanya ibadah yang dia lakukan bukan semata-mata ikhlas untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin tuh pas bulan Ramadan beta i'tikaf. I'tikaf berapa lama? Dari malam 21 sampai malam terakhir sing keluar nih. Iyo barang beta qiyamul lail dari jam 2 sampai subuh. Sing sahur lah kalau begitu. Oh tidak sampai dekat subuh. Nah, akhirnya kebaikan-kebaikan yang harus dia dapatkan pada saat itu tiba-tiba hilang begitu saja. Otomatis sama. Otomatis dia tidak akan pernah sama sekali mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan syarat mutlak. Faman kana yarju, man di sini itu merupakan istifham asy-syartiyah. Ketika kita melakukan hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada berikutnya, maka kita akan mendapatkan hal yang pertama. Ketika kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus melakukan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka tidak boleh sombong. Barang siapa yang memiliki kesombongan sedikit saja, maka silakan keluar dari bawah kolong langit, kata Allah Subhanahu wa taala dalam haditsul qudsi. Dan barang siapa yang memiliki kesombongan walaupun hanya sebesar mithqala habbatin min khardal, sebesar biji atom, ya punya hal yang terkecil saya di dalam jiwanya, saya lebih alim daripada beta pun gaji lebih besar daripada usi, beta pun hafalan lebih banyak, beta ini lebih sunnah daripada usi, beta lebih alim, beta lebih tahu daripada usi, sehingga terkesan dia itu mengkecilkan orang lain, meremehkan, mengkerdilkan orang lain. Maka otomatis hal tersebut akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saat itu tidak ada lagi yang namanya al-khauf dan juga al-raja. Harus seimbang antara al-khauf dengan ar-raja. Wallahu taala alam. Sudah jam 6, mungkin berikutnya ada sesi tanya jawab, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kayaknya sudah ada pertanyaan, Ustaz. Ada satu pertanyaan dari Ibu M. Deliska Lubis. Pertanyaannya ada 2, Ustaz. Yang pertama, apakah sebagai muslim kita dapat berharap supaya terbebas dari azab kiamat atau azab kubur? Terus yang kedua, misalnya ada seorang muslim, dia punya banyak sekali masalah dalam kehidupannya. Bagi dia sudah buntu karena belum dapat solusi. Apakah dia diperbolehkan berharap kematian untuk dirinya sendiri agar selesai dari berbagai masalah tersebut? Kira-kira bagaimana, Ustaz? Yang pertama tadi, apakah kita dapat berharap supaya terbebas dari azab kiamat, azab kubur, azabnya? Maka jawabannya adalah boleh. Kenapa? Yang pertama, ketika kita berharap, otomatis kan kita pertama itu takut untuk mendapatkan azab, takut untuk mendapatkan siksaan kubur, takut untuk mendapatkan bencana, takut untuk ini. Itu namanya al-khauf. Berarti dia juga merupakan bagian dari bentuk ibadah. Kita takut, kita cemas, kita khawatir akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala.
makanya harus disertai dengan ar-raja, berharap untuk terbebas dari siksa tersebut, berharap untuk mendapatkan surga. Tapi tentunya harapan ini bukan harapan yang palsu. Nanti kayak judul apa gitu, harapan. Tapi harapan ini juga harus disertai dengan al-akhdhu bil asbab, sebab-sebab agar kita mendapatkan harapan tersebut, sebab-sebab agar kita terhindar, terbebas dari bencana. Itu apa? Berarti falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan ini merupakan berharap atau ar-raja yang diperbolehkan ketika kita khauf dengan ar-raja. Ada orang ya mungkin yang dosa saya terlalu besar, sudahlah, nggak apa-apa, saya nggak usah masuk surga, tapi saya juga nggak mau masuk neraka. Lah terus mau masuk mana? Masa mau digantung? Kan nggak bisa juga. Kan nggak bisa juga. Perasaan aja nggak suka digantung, ya kan? Ya. Perasaan juga nggak suka digantung kan? Perasaan hati nggak suka digantung. Apalagi nanti tempat kita, saya kayaknya nggak kuat juga nih mau masuk neraka. Ya sudahlah, nggak usah lah masuk surga karena nggak layak juga. Terus mau di mana? Mau di alam yang ketiga? Baik, yang berikut misalnya seorang muslim, dia punya banyak masalah, kehidupannya bagi dia sudah buntu karena belum mendapatkan, apakah dia diperbolehkan berharap kematian? Maka jawabannya adalah tidak diperbolehkan untuk berharap kematian pada saat itu, kecuali memang dia berharap untuk mendapatkan kematian yang baik. Tapi ketika dia mendapatkan masalah yang besar, yang betul-betul tidak menemukan solusi, ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah seorang manusia, hambanya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, kecuali ketika ia berikan sebuah hal, ia uji dirinya pada saat itu, diuji dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berarti Allah Subhanahu wa taala itu percaya kepada kita, kita dapat mengatasi, menyelesaikan, menghadapi masalah tersebut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan sebuah ujian kecuali ujian tersebut memang mampu dilalui oleh kita, memang mampu untuk diemban oleh kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ingat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini juga merupakan sebuah solusi. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, Allah taala akan memberikan kepada dia jalan keluar. Bukan hanya jalan keluar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah taala akan berikan rezeki kepada dirinya dari jalan yang tidak ia duga, dari jalan yang tidak ia kira. Ini akhirnya berharap kematian, misalnya, ya Allah mudah-mudahan cepat mati. Barang kalau saya mati, barang kalau kita mati misalnya, sudah dijamin masalah selesai, kemudian engkau masuk surga. Belum tentu. Misal banyak orang yang berhutang, hutang sana, hutang sini, sudah, supaya nggak ditagih-tagih, misalnya sudah bunuh diri, talang racun, tabrak diri, bagaimana, mati. Barang setelah meninggal, engkau tidak akan dipertanyakan apa yang telah engkau lakukan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil mahsyar, di akhirat. Bahkan ketika engkau melaksanakan bunuh diri misalnya, ketika kita melakukan bunuh diri, Allah taala akan menyiksa kita sampai kapan? Selama-lamanya dengan cara ketika kita menghilangkan nyawa kita sendiri. Wallahu taala a'lam. Berarti apapun yang terjadi ya Ustaz, mau berharap apapun ya kita jangan bisa harap yang sebenarnya. Berharap keluar dari masalah terus berharap kita mati. Ya. Yang baik kalau Allah sayang, kalau Allah Betul. tambahkan azab yang lain karena mati bunuh diri. Betul, aja, kan? sama. Bukan keluar dari masalah tapi menciptakan masalah yang Iya, baru. udah. Nah, tadi Ustaz menjelaskan banyak hal terkait dengan berharap dan takut. Terkadang nih Ustaz, kita punya rasa berharap, kecuali ada tes. Ya Allah, mudah-mudahan kita lulus. Terus. Tapi di sisi lain, ya mudah-mudahan bapak guru itu kan kita muka kayak kita muka kalau kasih kita nilai bagus. Itu kan kadang-kadang harapan-harapan yang ada yang terjadi di antara kita manusia yang kalau tanpa kita sadari sering terjadi. Nah, apakah itu bagian dari kita menggantungkan harapan kepada manusia, ataukah sebenarnya hanya karena rasa takut kita yang sebenarnya pada apa yang akan terjadi? Nah, namun dalam Al-Quran sendiri Allah tidak pernah, ada beberapa ayat kayaknya yang tidak melarang kita berharap kepada manusia, tapi mungkin pada konteks yang bagaimana?
Bukan seluruh harapan kita gantungkan kepada manusia, bukan seluruh keinginan yang kita inginkan kita harap gantungkan pada manusia. Pasti ada hal-hal yang Allah sudah tetapkan bahwa bolehlah kalian mengharapkan yang ini pada manusia, yang ini kalian tidak boleh berharap kepada manusia. Nah, contoh kecil adalah ketika kita terbang, kadang-kadang kita lebih percaya pada pilot dan pramugari bilang dengan peralatan pesawat kita pakai safety belt dan segala macam ya. Tapi begitu Allah kasih jatuh, safety belt selesai. Nah, berarti kita harus berharap bahwa apa yang disampaikan, harapan kita pada manusia itu ada sebenarnya hanya rasa takut kita pada apa yang Allah takdirkan. Mungkin seperti itu ya. Betul. Antara berharap dan rasa takut. Jadi kita boleh berharap pada manusia, tapi berharap pada manusia itu adalah harapan karena kita takut pada apa yang akan terjadi. Betul. Masya Allah. Jadi jamaah Majelis Ta'lim Al-Mulk yang dirahmati Allah, kalau kita bicara berharap, banyak hal sebenarnya kita berharap. Seperti yang dibilang tadi Ustadz, yang belum kawin berharap untuk cepat kawin, tapi menikah takut untuk menikah, jodohnya yang mana? Ya kan? Tapi itulah hal-hal yang sering dialami oleh manusia. Dan itu mungkin lumrah ya Ustadz ya. Betul, kita mengalami hal seperti itu manusiawi. Ya, baiklah Bapak Ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Mulk yang dirahmati Allah. Jikalau masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan, mungkin bisa disampaikan. Ya, karena kita juga akan memberikan kesempatan kepada Ustadz. Sebenarnya Ustadz saat ini jadwalnya benar-benar padat. Beliau dari Masjid Jami langsung ke sini, selesai dari sini beliau akan mengisi lagi kegiatan kajian di Masjid Kanawa, di BTN Kanawa, Al-Kausar. Karena beliau setiap Rabu malam ada kegiatan kajian bersama dengan jamaah di Masjid Al-Kausar BTN Kanawa. Jikalau memang tidak ada pertanyaan lagi, mungkin Ustadz kita bisa akhiri perjumpaan kita di sore hari ini. Pasti satu hal yang kita pelajari dari apa yang disampaikan oleh Ustadz adalah sampai seberapa tingginya kita berharap, harapan itu adalah kita tinggikan kepada Allah. Selalu Allah lah sebagai tempat kita berharap, Allah lah tempat kita meminta, Allah lah tempat kita menyampaikan segala keluh kesah kita selama ini yang kita rasakan. Jikalau nanti pada akhirnya muncul rasa berharap pada orang lain atau pada manusia, berarti itu adalah rasa takut kita terhadap apa yang kita harapkan kepada Allah, yang kita khawatirkan Allah tidak menerima apa yang kita harapkan dari Allah. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita bahwa dalam bekerja pun kita bisa berharap, tapi berharaplah kepada Allah. Berharaplah bahwa Allah akan mendampingi kita dalam setiap pekerjaan kita sebagai bankir profesional di seluruh perbankan yang ada di Kota Ambon, sehingga tugas pekerjaan yang dibeban oleh kita dapat kita selesaikan dengan baik, dan insya Allah itu menjadi pahala dan amal kebajikan kita selama kita hidup dalam mengemban tugas sebagai para bankir-bankir profesional di Kota Ambon saat ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir dalam Zoom kita di sore hari ini. Semoga kelak kita dapat berjumpa di kesempatan yang lain bersama Ustadz Hussein lagi, karena beliau masih punya jadwal sampai nanti di bulan Desember dengan materi-materi yang lain yang insya Allah akan semakin menambah ilmu kita, menambah ketebalan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri perjumpaan kita dan mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.